naik bis, bawa dua senjata ini. Kita lagi berdiri, tiba-tiba di depan kita NTR atau bis ada suara bom, brut, 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 brut. Atau ketika nggak ada suara, tapi baunya ya Allah kayak 3 hari nggak buang air. Ayo, senjata kita harus dikeluarkan ya Bu ya. Tadi apa senjatanya Bu? Sabar, sabar, sabar ya Bu ya. Saya dari pagi ngelihat teman-teman di lantai 5 itu, ya Allah antrian itu sampai sekarang. Ya sabar, itu loh. Gak mau sabar, ya mau gue minggat ke sana cari yang lain. Ya sabar. Ya, jadi kalau sabar itu ujungnya enak. Setuju nggak Bu? Enak Bu. Nggak mau, ya monggo. Nah, ini ya. Maka dikatakan dalam Al-Quranul Karim, nanti Ibu bisa baca surat Yusuf ayat 18, dikatakan fasabrun jamil, sabar itu indah. Sabar hai leng. Leng itu apa? Cantik, indah. Ya Bu ya. Betul nggak leng Bu? Leng itu apa artinya? Cantik. Hengkong hai leng melengah. Yang benar Bu. Le hai leng melengah. Ngo hai leng melengah. Wah leng semua. Sabar juga leng. Ya. Sabar itu indah. Ya. Jadi harus dibawa kemana-mana. Ya sabar. Panas kepanasan, ya sabar. Ya. Dingin kedinginan, sabar. Saya minggu kemarin ditanya oleh jamaah di Makau, pengajian di Makau. Pak, saya selama 2 bulan ini di majikan baru itu ngoyane angel ngeyel majikannya itu. Sembahyang nggak boleh, itu gimana solusinya? Ya saya kasih 2 itu tadi senjatanya. Ya sabar, saya bilang sabar. Nggak boleh sembahyang. Ya ngomong sabar dulu. Anda harus sabar dulu, cari solusi. Kira-kira bisa sembahyang itu bagaimana? Ya, entah itu sembahyang sambil duduk. Kalau nggak boleh pakai mukena ya diikat-ikat pakai apa gitu ya Bu ya? Iya, kalau nggak bisa mukena pakai training ya. Celana training maksudnya ya Bu ya. Yang penting menutup aurat. Ya. Nggak bisa berdiri, duduk karena diomelin ya Bu ya. Duduk wudunan. Lah harus cari solusi. Pertama sabar dulu. Sabar itu indah. Sama juga ditanya tentang masalah apa namanya? Bagaimana caranya supaya kita menjadi sabar terus, ya. Contoh ibu-ibu, panjenengan pernah nggak ketika hari raya Cina? Kan biasanya kita ngarepin apa Bu? Tiap tahun ngarepnya 500 sampai 1000 bos kita ngasih. Tiba-tiba ngasihnya $20. Ayo Bu, mewek apa enggak Bu? Enggak Pak. Bu? $20 dikasihnya loh. Ya sabar, ya. Ucapkan terima kasih dulu. Ya Bu ya, ucapkan terima kasih dulu. Baru senjata keduanya yaitu doa. Berdoalah nanti malam ya Bu ya. Supaya tahun depan dikasih berapa? 200.000 gitu loh Bu. 20.000. Yang banyak doa dulu, terima dulu, sabar dulu, baru berdoa. Yang tadi juga saya kasih solusi begitu. Tiap malam kamu berdoa. Ya, supaya hati majikanmu dirubah oleh Allah ya kepada hati yang baik yang memperbolehkan mengizinkan kamu beribadah kepadanya. Yakini bahwa Allah akan mengabulkan permintaanmu ya untuk supaya dapat beribadah kepadanya. Nah ini semuanya ada solusi sebenarnya. Syaratnya 2 itu tadi ya Bu ya. Pertama apa tadi? Sabar. Kedua doa terus.
Ada teman kita juga yang datang ke kantor saya, sampai di Hong Kong, dalam kontrak perjanjian nggak ada yang namanya memelihara anjing. Tapi ketika sampai di rumah anjingnya ada 5. Ini Pak, saya gimana Pak? Ya sabar, saya bilang. Sabar sambil berdoa. Berdoalah ya, supaya anjingnya baik-baik semuanya ya Bu ya. Kalau bisa berdoa supaya majikannya nggak suka anjing, saya bilang kayak gitu. Nah itu Bu. Nah, senjata kita begitu, jangan langsung lari. Baru sampai di rumah ngeliat anjing kabur. Ayo apa yang terjadi kira-kira Bu? Kengelan apa enggak Bu? Sengsara apa enggak hidupnya nanti? Lah, sabar dulu, terima dulu ya Bu ya. Baru mengadap kasih sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimanapun, kapanpun senjata ini harus kita siapkan. Ya, kapan kita menyiapkan senjata ini? Ada 3 kategori. Yang namanya sabar itu ada 3 macam, 3 area. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Kenapa Bu? Apa maksudnya Bu? Sabar dalam ketaatan atau ibadah? Sekarang saya tanya, ibu-ibu nih kalau sholat pernah nggak baca surat Yasin atau agak panjang selain langganan? Kayaknya nggak sabaran ya Bu ya. Padahal lagi ibadah loh Bu. Iya, lah ini Bu. Harus sabar. Puasa, ya sabar. Nunggu maghrib ya Bu ya. Sholat ya buru-buru gitu loh Bu ya. Harus khusyuk ya. Tenang, tumaknina, jangan buru-buru. Ini baru assalamualaikum langsung mukenanya di ngaku sendiri ya. Iya Pak. Apalagi ada HP di depan langsung apa? Lihat HP. Ini nggak sabar untuk pikiran itu. Ini Bu, kita banyak beribadah nggak sabaran, pengen cepet, taiti terus. Ya, dan memang ini cara syaitan menggoda kita. Ya, salah satunya adalah paiti. Ada 4 trik setan itu mengganggu kita. Ya, pertama masih ingat Bu? Don't pray. Apa artinya? Gak usah sembahyang Mbak. Orang yang sembahyang aja hidupnya melarat, susah, miskin. Ngapain sembahyang kamu di Hong Kong? Hong Kong kok sembahyang? Hong Kong nyari duit. Nah, dikit duit oleh siapa? Setan. Ya biar ada menterinya setan itu, dibantu oleh triliunan asistennya untuk mengganggu kita semuanya. Keduanya apa triknya? Mikir, ngelamun. Pernah ngelamun mikir hal-hal yang lain di waktu sholat Bu? Tiap sholat, mesti tiap sholat ya. Bukan pernah lagi ya Bu ya. Ya, mesti tiap sholat diganggu oleh siapa? Setan. Apalagi sebelum sholat duitnya hilang. $500 baru dikasih majikan, tiba-tiba hilang. Ayo yang dipikiri apa Bu? Duit. Jangan-jangan kayaknya kok aku ketemu Mbak Bayem tadi. Ini Mbak Bayem ini mesti ini. Mbak Bayem itu kata setan yang bisik ya Bu ya. Dia ini kalau jam 4 ada di Victoria Park di dekat Ciso itu. Tak kejar nanti sore nanti. Terus kalau nggak ada juga aku mau cari teman-temannya. Aku kenal semuanya. Terus ngobrol sampai assalamualaikum. Mikir apa Bu? Padahal dalam Al-Quran sholat itu tujuannya adalah aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat agar engkau mengingatku. Tapi yang diingat apa Bu? Aneh ya Bu ya. Mulutnya komat komit, pikirannya ini Bu, nggak sabaran kita dalam ibadah. Oke, jadi yang pertama sabar dalam ibadah. Ini sebelum kita bahas keuntungan ya, keuntungan kita bersabar. Keduanya sabar dalam apa Bu?
Ujian kita ini banyak dan kita semuanya diuji oleh Allah beda-beda. Ada yang majikannya galak, ini juga ujian. Ada yang majikannya kayak orang gila, misalnya ya Bu ya. Ada yang majikannya loman, baik, wah macam-macam ya. Banyak macam-macam ujian yang kita hadapi. Belum lagi di luar rumah majikan, dengan teman-teman dimusuhi, di organisasi banyak berantemnya, ya Bu ya. Jadi ujian ini nggak akan berhenti sebelum kita meninggal. Makanya ibu-ibu, ketika kita keluar saja dari rumah atau bangun tidur, pastikan, siapkan bahwa kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap ya Bu ya? Harus siap Bu, harus siap kita ya. Karena kita sudah punya apanya? Senjatanya, dua tadi apa senjatanya? Sabar dan doa ya. Anda dicaci maki majikan, sabar, rileks, tenang. Sering saya sampaikan, marah itu tidak melebihi dari 4 menit. Ngerti Bu? Saya ulang ya. Orang yang marah-marah itu tidak akan melebihi dari berapa menit? 4 menit. Sekali lagi saya ulang. Orang yang marah-marah itu tidak akan melebihi dari 4 menit. Setelah 4 menit bukan marah lagi, emosi. Waktu marah itu darahnya di atas itu Ibu ya. Wah ke atas. Setelah 1 menit 2 menit drop turun. 4 menit tinggal segini ya Bu ya. 5 menitnya drop turun sampai ke titik netral. Ya, kalau capek dia mungkin tidur ya Bu ya. Tidur ngorok. Kira-kira dia akan menyesali nggak Bu dengan kemarahannya Bu dengan kita Bu? Iya, sebenarnya dia marah tuh menyesal nantinya. Nah, maka kita yang dimarahi sabar ya. Kenapa harus sabar? Ternyata ibu-ibu sekalian, dalam hadis disebutkan orang yang memarah-marahi kita, orang yang membuli, memfitnah kita, semua kebaikan pahalanya akan ditransfer ke dalam rekening kebaikan kita. Jadi yang untung orang yang marah apa dimarahi? Berarti Anda ingin dimarahi terus? Ya nggak mau ya Bu ya. Seandainya ya Bu ya dimarahi orang, relax. Harusnya kita kasihan dengan orang yang marah. Orang yang marah-marah hakikatnya hatinya sedang sakit jiwanya. Jiwanya lagi sakit loh. Maka kita seharusnya apa? Kasihan ya Bu ya. Nah ini, jadi ini ya senjata kita. Baik. Jadi itu yang kedua. Sabar yang ketiga. Ada yang tahu Bu? Tadi pertama sabar dalam ketaatan. Kedua sabar dalam ujian. Ketiganya ada yang tahu? Sabar dalam ya boleh menjalani hidup ya. Ini area-area kesabaran. Dimanapun kita berada, kita tidak terlepas dari 3 area ini ya. Maka kita harus sabar. Caranya bagaimana? Sebelum kita bahas tentang sabar itu indah, yang pertama ada 4 Bu senjata untuk menjadi orang sabar. Yang pertama adalah perkuat apapun yang kita lakukan karena Allah. Tolong ya Bu ya, dimarahi orang, sabar karena Allah. Tadi kita ingat ya, pahalanya orang itu akan disedot semua, dipindahkan kemana Bu? Kita ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik karena Allah, tiba-tiba diprotes, dimarahi orang, ya rileks, tenang, sabar ya Bu ya. Niatkan karena Allah. Ini insya Allah ya, apapun yang kita lakukan karena Allah itu akan bisa dilakukan dengan baik dan akan menjadi sabar. Termasuk Anda ya, datang ke majelis taklim ini niatnya karena Allah pasti sampai Bu. Tapi kalau niatnya seperapat ya, niat Allahnya separuh, karena Allahnya separuh, karena yang lain separuh, itu sulit akan sampai ke masjid, ke dalam masjid ini.
Jadi apapun yang kita lakukan, landaskan, dasarkan karena Allah, itu pasti kita akan mendapatkan kesabaran. Seperti halnya ketika kita puasa ya Bu ya. Tahun kemarin puasa Ramadan, sudah jagatnya panas, waktunya lama lagi ya Bu ya. Kerjanya berat, sudah begitu nggak sahur. Ayo Bu, kuat napa mboten sampai maghrib? Penyebabnya apa nih Bu? Niat. Coba kalau nggak niat jam 7 udah langsung ke dapur ya Bu ya, lemes. Iya, maka niat ini penting. Landaskan karena Allah untuk mendapatkan kesabaran ini. Termasuk ibu-ibu yang menjadi ketua Alako di sini atau organisasi pengurus. Waduh, ini harus kuat banget senjata kesabarannya ya Bu ya. Ini dan yakini setiap aktivitas yang Anda landaskan karena Allah akan menghasilkan buah pahala yang luar biasa. Ini karena kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa lagi? Sering-sering membaca Al-Quran. Ini juga akan meneguhkan kesabaran kita. Anda lagi puyeng, pusing, mikiri banyak masalah ya Bu ya. Coba berwudu Bu. Setelah berwudu, baca Al-Quranul Karim. Insya Allah kesabaranmu akan di-top up, di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadi orang yang paling kuat insya Allah ya. Kemudian berzikir ya. Apalagi salat sunnah dan lain sebagainya. Ini merupakan pil yang harus ditelan untuk mendapatkan kesabaran yang maksimum ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup ini. Kita langsung saja Bu ke hikmah ya tentang kesabaran. Ada fotokopian ya Bu ya. Oke, mari kita bahas one by one. Dan di belakang itu tentang kesabaran Nabi